Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Swanta Rajut. Hari ini aku Niki mau ngasih tutorial lagi ke teman-teman. Tutorialnya tadi teman-teman pasti udah lihat di thumbnail, ya ini aku mau bikin tas rajut. Tapi tentunya di video ini aku mau bikin dengan motif yang beda. Nah, di depan aku udah ada bahannya, ada benang rajut. Ini aku pakai polyester warna abu atau silver. Kemudian ada korek api dan juga ada hakpen. Aku pakai yang nomor 4. Oke, kebalik. Ini nomor 4 ya. Nah, teman-teman, supaya nggak berlanjut-lanjut, nggak lama, aku mau langsung mulai aja ya. Oke, ini benangnya udah siap. Aku pakai hakpen nomor 4. Kita mulai seperti biasa, dari bawah kita membuat slip knot. Kemudian bagian tengah nanti silahkan ditahan. Seperti ini. Nah, terlihat? Kemudian teman-teman masuk dan membuat single crochet sebanyak 8. Ini 1 single crochet, 2 single crochet, 3 bagian bawah silahkan dimasukkan di dalam tusuk. Tadi udah ada 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, sudah ada 8 single crochet. Kita bertemu dengan single crochet yang pertama. Kita ambil di bagian sini. Kemudian kita isi bagian tusuk tunggal yang di bawah lagi di atasnya dengan masing-masing 2 tusuk tunggal. Jadi ini 1 tusuk tunggal, 2 tusuk tunggal di lubang yang sama ya. Nah, bagian depannya juga kita isi 1, 2. Nah, ini depannya juga. Ini benangnya silahkan dimasukkan supaya dia lebih rapi. Jadi di atasnya ini nanti ada 16 single crochet. Nah, ini sudah jadi semuanya di atasnya. Ini nggak perlu dihitung, tapi udah pasti ada 16 single crochet. 8 kali 2 ya. Oke, kemudian kita masukkan lagi di single crochet bagian persambungan yang tadi paling awal. Lanjut kita ke atas membuat tusuk rantai sebanyak 3. 1, 2, 3. Oke, kemudian masih kita masuk di lubang yang sama. Kita membuat double crochet. Tapi tidak usah dimasukkan seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian kita ambil lagi. Kita masuk lagi. Dan silahkan dikeluarkan bersamaan. 1, 2. Kemudian antar double crochet yang pertama dengan di depannya, yang di sini ya maksudnya, kita beri dia jeda 3 tusuk rantai. 3. Kemudian kita ambil lagi seperti ini, membuat double crochet tapi tidak perlu dikeluarkan. Nah, tarik ke atas sudah jadi 1. Ambil lagi di lubang depannya. Ini masing-masing 1 lubang ya. Jadi lubang ini lubang pertama, ini lubang kedua. Kemudian kita keluarkan bersama-sama. Seperti ini. Kemudian membuat lagi tusuk rantai sebanyak 3. 1, 2, 3. Ambil, masuk di tusuk sebelah sini, jangan dikeluarkan. Ambil lagi di tusuk depannya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, aku mau menyelesaikan lagi sisanya ya, jadi sama. Nah, teman-teman udah jadi, ini aku tinggal nyambungin aja bagian sini dengan bagian pertama. Oke, sudah seperti ini. Sekarang tugas kita adalah membuat tusuk rantai. Satu aja tusuk rantai, kemudian kita tarik ke sini. Nah, jadi kita membuatnya di antara tengah-tengah.
di tusuk rantai tadi kan ini ada 3 tusuk rantai. Nah, kita memulai di sini. Kita jalan ke atas membuat 3 tusuk rantai lagi. Kemudian di bagian tengahnya kita membuat 4 double crochet. Tusuk rantai tidak perlu dihitung. Kita mulai menghitung di bagian ini ya. Ini 1 tusuk double atau double crochet. 2, 3, 4. Nah, setelah ini kita membuat lagi tusuk rantai sebanyak 2 dan masuk ke depannya. Kita membuat dengan cara seperti yang di bawah ini tadi. Tapi langsung aja kita bikinnya di bawah tusuk rantai. Kalau ini kan tadi kita bikinnya di bawah single crochet yang di bawahnya. Kalau ini langsung aja di bawah tusuk rantai. Jadi langsung di bawahnya, tidak perlu di dalamnya. Ini 1, kita ambil lagi. Kemudian 2 kita keluarkan berbarengan. Nah, di antara ini kita membuat 3 rantai. 1, 2, 3. Kemudian kita membuat lagi seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian tusuk rantai lagi sebanyak 2. Di depannya kita membuat 4 double crochet. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini masih 2 ya. Jadi nanti bagian sini juga akan kita selang-seling. Nah, di rantai bagian rantai pertama kita isi dengan 4 double crochet. Kemudian di depannya ada 2 double crochet yang dikeluarkan barengan, ini ada 2. Tapi bedanya dari ini ke sini ini hanya 2 rantai. Tapi antara ini nanti di bagian sini ini 3 rantai. Kemudian dari sini ke sini juga ini hanya 3 rantai. Nah, dari sini berarti kan ini awalnya kita mulai sama dengan ini. Di depannya ada 2 rantai. 1, 2. Kita masuk di sini dengan membuat double crochet, double tapi tidak dikeluarkan seperti ini. 3 rantai. Kemudian kita membuat lagi dengan cara yang sama. Seperti ini, 2 rantai. Kemudian di depannya adalah 4 double crochet. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Aku mau bikin lagi bagian tengahnya, menyelesaikan bagian sini, bagian atas sudah terlihat seperti ini ya. Ingat, yang 3 hanya yang di bagian ini saja. Sisanya untuk ini sama ini semuanya hanya dijeda atau menambahkan 2 tusuk rantai. Oke, sudah selesai. Ini aku tinggal nyambungin. Nah, kalau sudah sampai sini, sekarang di bagian double crochetnya ini atasnya juga kita tambahkan lagi double crochet. 1, 2, 3 tusuk rantai dulu, masih di lubang yang sama. Ini semuanya masing-masing kita isi dengan 1 double crochet. Nah, ini kan udah selesai nih. Berarti ini juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tambahkan lagi masing-masing di kanan kirinya nanti 2 double crochet ya. Di bagian tusuk rantainya ini kita isi dengan 2 double crochet. Jadi nanti di bagian sini juga kita isi kita tambahkan 2 double crochet. Kemudian karena kita mau melanjutkan depannya kita tambahkan tusuk rantai 1, 2. Kemudian seperti ini. Caranya masih sama dengan cara yang di bawah ini. Nah, ini berarti ada 3 rantai. Dan depannya ada 2 rantai. Kemudian, nah ini aku maksud di kanan kirinya harus kita tambahkan 2 double crochet. Hanya langsung aja di bawahnya ya, nggak perlu dimasukkan. Jadi langsung kita mulai di bawahnya.
Kemudian yang tadi 4, di bawah 4 juga atasnya kita isi masing-masing 1 double crochet. Jadi ketika di bawahnya ada 4 double crochet, karena di atasnya kanan kirinya kita tambahkan 2, berarti di atas ada 8 double crochet. Nah, ini aku maksud ya. Jadi di bawah tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, di atasnya berarti ada 8. Karena sebelah kanannya kita tambahkan 2, sebelah kirinya kita tambahkan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan nanti di bagian atas-atasnya juga seperti itu ya. Di bagian sini selalu kita tambahkan 2 double crochet di bagian kanan kirinya. Kemudian ini kita tambahkan lagi 2 tusuk rantai. Kita masuk ke bagian tengah. Kemudian 3 tusuk rantai, di bagian sini juga 2, ini juga kita tambahkan lagi 2 double crochet. Ini di sebelah kiri juga 2 double crochet, dan bagian tengahnya dengan cara yang sama. Ini bagian tengah 3. Nah guys, teman-teman, ini udah jadi di baris kesekian, ke berapa ya, 1, 2, 3, 4. Nah terlihat ini masih awal banget, tapi aku akan ngejelasinnya. Untuk motif ini nanti yang membedakan adalah jumlah bagian sini teman-teman, jumlah bagian tusuk double-nya. Ini ke atas dia akan bertambah, sedangkan untuk bagian ini dia tetap. Jadi untuk bagian ini 2 tusuk rantai, kemudian ini double crochet yang dikeluarkan 2, terus kemudian 3 tusuk rantai, kemudian ini lagi ke atas, ini akan tetap. Yang membedakan adalah jumlah bagian ini. Setiap menaik, kanan kirinya selalu ditambahkan 2 double crochet, kanan kirinya selalu ditambahkan 2 double crochet, bagian sini juga, bagian sini juga, bagian sini juga. Oke, karena untuk bagian ini udah selesai, aku mau lanjutin di bagian atas. Caranya seperti ini ya. Ini agak cepet aja, nggak apa-apa, karena teman-teman pasti udah belajar namanya double crochet. Nah, kalau di bawahnya tadi ada 8, jadi di 4, kemudian di atasnya ditambah lagi 4, kemudian di atasnya lagi ditambahkan 4, berarti di atas ini ada 12 double crochet. Kiri ditambahkan 2, kanan ditambahkan 2. Nah, untuk selanjutnya bagian ini tetap kita tambahkan 2 tusuk rantai untuk yang sebelah sini. Kemudian ini double crochet dengan cara seperti ini. Kemudian bagian depannya ini 3 tusuk rantai, ini tetap sampai atas, tidak berubah. Ini juga tetap. Nah, kemudian kita tambahkan ini di bagian kanannya. Dan seterusnya ya teman-teman. Jadi otomatis ketika ini ditambahkan, bagian atas dan semakin ke atas dia semakin terbuka. Oh ya, mungkin teman-teman bingung, kok ini aku nggak pakai alas. Enggak teman-teman, jadi memang ini nggak pakai alas. Aku hanya menggunakan 2, nanti akan ada satu lagi bagian dasarnya,
dan itu nanti digabungkan. Jadi untuk jenis ini memang aku tasnya tidak tanpa alas begitu. Nanti teman-teman akan tahu maksudnya di akhir video. Oke. Nah, ini sudah bertambah kanan kirinya. Jadi nanti bagian ini akan membentuk segitiga. Nah, teman-teman, ini udah jadi satu bagian. Hasilnya seperti ini aku lepas dulu supaya teman-teman lebih jelas. Nah, ini yang aku maksud tadi ya. Jadi untuk bagian ini, ini dan ini itu tidak berubah. Yang berubah hanya di bagian yang tusuk double atau double crochet aja. Semakin ke atas dia membentuk segitiga dan semakin lebar dan hasilnya adalah persegi 4 seperti ini. Ini aku ukurannya cukup segini aja. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6. Mulai dari sini ya. Mulai dari bagian ini tuh ada 6. Nah, kalau teman-teman misalkan mau bikinnya lebih gede lagi, silahkan ditambahkan. Kalau misalkan mau bikinnya lebih kecil, bisa hanya bikin 1 2 3 4 atau 5 aja juga nggak masalah. Jadi ukuran tentunya bisa disesuaikan. Oke, karena ini udah selesai, jadi aku mau ngunci bagian ini. Tadi udah nyambung ya. Kemudian kita buat satu tusuk rantai. Kemudian ini langsung aja kita potong. Oke. Ditarik. Sudah jadi seperti ini. Dan aku punya satu lagi. Ini dia. Jadi aku udah selesai bikin 2 pola seperti ini. Nah, tugas kedua adalah aku mau menggabungkan pola ini menjadi seperti ini. Nah, pola pertama dan pola kedua ini kita sambunginnya dari bagian ini aja ya. Oke, untuk menyambungkan aku masih menggunakan benang ini ya, benang yang silver tadi. Kita bikin slip knot dulu. Ini jadi nggak fokus nih. Oke, kita bikin slip knot dan membuat satu tusuk rantai. Oh, enggak satu, ini aja awalnya tusuk slip knot ya. Sudah, silahkan ditarik, dikencangkan. Kemudian ini bagian ujung-ujungnya silahkan dirapatkan. Dan aku mau mulai dari ini, kita ambil satu bagian aja ya. Kita mulai dari, kan ini tadi yang tengah ada 3 rantai. Nah, silahkan ambil yang rantai pertama rantai ketiga, rantai paling tengah, dan juga rantai paling tengah yang ini. Tapi hanya ambil aja di bagian yang dalam. Ini juga aku ambil bagian dalam. Ini juga aku bagian sini juga ambilnya bagian dalam. Kemudian langsung aja kita sambungkan. Nyambungkannya kayak bikin tusuk rantai aja gitu teman-teman. Seperti ini ya. Sambunginnya kayak bikin tusuk rantai aja sebenarnya. Nah, jadi karena ini jumlahnya juga sama, pasti dia akan mengikuti. Nah, jumlahnya juga akan sama. Pasti nggak ada yang berbeda di sini. Ini ya yang aku maksud, bagian dalam tuh adalah ini. Ini kan ada 2 nih. Nah, kita ambil aja yang bagian sini, dan ini juga ambil aja bagian satunya. Tidak perlu dua-duanya. Nyambunginnya cukup seperti ini. Ini tusuk rantai ya, bukan tusuk tunggal. Oke, terlihat sambungannya, bagian penyambungnya.
Dan ini nanti kita selesaikan sampai dia membentuk U. Dan kita sisakan bagian atasnya ini sebagai tempat masuknya. Teman-teman masih bingung nggak untuk yang nyambungin ini? Ini ya. Jadi ini kita ambil satu aja bagian sini, dan yang ini juga kita ambil aja satu bagian ini. Bagian yang di dalamnya aja yang bersentuhan, nah itu kita sambungkan. Oke, terlihat seperti ini kan bagian persambungannya. Aku mau ngelanjutin lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah mau selesai. Tusuk rantai semua ya. Dan kita berhentinya juga tepat di bagian tengah-tengahnya ya. Tusuk rantai yang jumlahnya 3 tadi, nah kita harus berhenti di bagian tengahnya supaya bisa biar sejajar dengan yang bagian satunya. Ini udah selesai. Sekarang bagian ini kita kunci dan kita ini nggak usah lupa ini nggak usah nggak usah dipotong. Kita jalan aja satu, kita jalan ke sebelah kanan ya teman-teman, 2 rantai masuk aja di tusuk rantai yang sebelahnya itu. Nah bagian tengahnya kita isi 1, kemudian 2, dan kita membuat ini aku mau bikin talinya ya. Ini aku mau bikin talinya pakai tusuk rantai, kemudian nanti aku tambahkan dengan, aku kombinasikan dengan double crochet. Nah ini panjangnya teman-teman silakan disesuaikan sama pengennya teman-teman, tapi kalau di sini di video ini aku mau bikin pendek karena tasnya juga kecil kayak tas tangan, aku mau bikin pendek aja. Oke, ini aku udah jadi segini aja, nggak panjang-panjang. Sekarang kita sambungkan ke bagian ini. Nah tadi karena kita mulainya itu dari kanan 2, kita juga ini mulainya dari sebelah kanannya. Kalau dari dalam berarti sebelah kanannya juga ya. Jadi tusuk rantai yang nomor 2 supaya sekali lagi dia sejajar dari atas. Kalau dari luar berarti ini sebelah kirinya, tapi kalau dari dalam ini masuk di sebelah kanannya. Seperti ini. Kemudian kita membuat silahkan berjalan, silahkan masuk di sela-selanya, cari buat 1, 2 rantai aja, dan kita mau mengisi tusuk rantai ini dengan double crochet. Masing-masing silahkan diisi dengan double crochet ya. Ini untuk membuat talinya. Jadi memang ini aku nggak bikin panjang supaya kayak bisa buat tas handbag gitu. Tapi kalau sekali lagi kalau teman-teman mau bikin panjang juga nggak masalah ya. Ini sesuai selera aja. Oke, sebentar lagi selesai. Dan ini kita sambungkan ke bagian tusuk rantai di sini ya. Oke, sudah. Sekarang kita upload
tarik, tinggal selipkan ini di bagian dalam supaya tidak terlihat. Oke, sudah jadi teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi aku ada sedikit kelupaan. Jadi ketika teman-teman itu menggabungkan si bagian satu dengan bagian yang ini, pastikan bagian yang di dalam adalah memang bagian yang di bawah. Di sini jangan sampai kebalik ya. Ini di luar, bagian yang harusnya di dalam tapi ditaruh di luar. Jangan sampai, karena itu hasilnya juga akan bikin jelek. Terus kemudian karena ini kan depan dan belakang hampir tidak ada perbedaan. Kalau aku ngelihatnya mana yang depan mana yang belakang adalah dari teman-teman mulai bikin si ini nyambunginnya tadi kan, misalkan nih aku nyambungin dari arah depannya tadi dari sini, berarti itu yang di depan. Nanti akan kelihatan kok hasilnya. Oke teman-teman, inilah hasil dari tutorial hari ini. Tas rajut ini model apa ya, model kotak, model suka-suka lah, terserah teman-teman. Ini aku bikin talinya pendek, jadi ini bisa ditaruh di tangan begini, lucu banget. Dan tentunya di dalamnya isinya banyak ya, bisa dipakai macam-macam. Ini dompet masuk, HP masuk. Coba aku mau masukin benang-benang rajut ke sini. Tara, ini dimasukin aja, hasilnya pasti cantik banget. Wow, yeay. Nah oke teman-teman, karena ini udah selesai. Oh iya, satu lagi. Jadi ini sebenarnya bisa teman-teman tambahkan resleting dan juga puring. Tapi kalau misalkan mau terlihat lebih natural, nggak dikasih puring juga nggak apa-apa. Paling dikasih aja, ditambahin si resleting. Ukuran bisa di custom, ukuran tali juga bisa di custom, model. Terus kemudian bagian sini puring dan semuanya juga bisa disesuaikan. Jadi aku di video kali ini pure hanya ngajarin teman-teman tentang polanya saja. Oke, karena ini sudah selesai, itu tandanya perjumpaan kita di video ini juga harus berakhir teman-teman. Tapi jangan khawatir, semoga kita bisa bertemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Nah, sebelum selesai, Niki mau ngingetin lagi, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video Swanta Rajut dari awal banget sampai di akhir. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you.